Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surah yang paling sering dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Baik itu yang hafal Al-Quran atau yang menghafal sebagiannya atau hanya menghafal sedikit saja, kecuali surah-surah pendek, maka itu yang paling sering dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Sebelum kita lanjut, kita bersama-sama dulu membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Jadi dalam Al-Quran ada dua cara penamaan Al-Quran. Yang pertama dan yang paling banyak adalah nama surah itu diambil dari kata-kata yang ada pada ayat-ayatnya, baik itu yang kata-kata yang berulang kali maupun satu kali disebutkan. Contoh surah Al-Baqarah, karena kata-kata Baqarah sering sekali disebutkan pada ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Kita ambil contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwan qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Kalau kita membaca artinya, wa iz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Musa kalian agar menyembelih sapi betina. Itu ada kata Baqarah, an tazbahu baqarah. Qalu atattahizuna huzwa, mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, maka Nabi Musa menjawab, saya berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, setelah mereka diperintahkan menyembelih sapi, apa yang terjadi? Bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanyakan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Maka dijawablah, sapi itu tidak tua, tidak juga muda, itu la faridun wala bikrun, tidak juga mudah, awanun baina zalik, antar keduanya. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sudah diperintahkan untuk kerjakan, dia belum kerjakan, mereka belum kerjakan, bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Hai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu apa warna sapi itu. Maka dijawablah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Dijawablah bahwa sapi itu adalah sapi betina yang warnanya kuning tua, yang tasurrun nadirin, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi memang surah Al-Baqarah ini dinamakan Al-Baqarah karena di situ perintah Allah kepada Nabi Musa agar disampaikan kepada kaumnya untuk memotong sapi betina.
Al-Baqarah, maka dinamakanlah surah Al-Baqarah. Al-Maidah artinya hidangan, karena memang di dalam surah Al-Maidah ada kata-kata Al-Maidah. Contoh di ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida liawwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, ada kata Al-Maidah. Qala Ibnu Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan. Jadi Nabi Isa berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Supaya kami menjadikannya hari raya bagi kami, idal lana di awalina wa akhirina, orang-orang yang sekarang bersama kami maupun orang-orang yang datang setelah kami, wa anta khairur razikin, engkaulah maha pemberi rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dinamakan surah Al-Maidah karena ada kata-kata Al-Maidah di dalam surah Al-Maidah. Kemudian surah An-Nas, kita ambil dua yang paling awal sekarang, yang paling akhir dalam Al-Quran, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dikatakan surah An-Nas karena memang banyak kata-kata An-Nas yang artinya An-Nas itu manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam surah Al-Falaq ada kata-kata Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul ladzim. Surah Al-Falaq ada kata-kata Al-Falaq di dalam ayat-ayatnya, kecuali beberapa surah. Surah yang mana itu? Surah Al-Fatihah. Tidak ada kata-kata Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah. Seperti juga surah Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas, karena bukan diambil dari kata-kata yang ada di dalam ayatnya, tapi pemaknaannya. Surah Al-Fatihah pembuka, karena seluruh ayatnya membuka pintu rezeki, membuka pintu amal dan seterusnya. Kita lihat di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu intinya di dalam adalah mengajarkan pemurnian akidah, karena memang ikhlas artinya suci, murni, tidak bercampur. Ajarannya ajaran tauhid, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir mengajarkan prinsip tauhid, prinsip ikhlas. Jadi semua macam tauhid ada. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma was sifat. Nah, coba kita lihat satu persatu dari ayat surah Al-Ikhlas. Ada 4 ayat. Yang pertama, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah hai Muhammad. Nah, ini menurut banyak riwayat, salah satunya adalah sebab turunnya itu karena beberapa orang musyrik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah, hai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat Tuhanmu, penggambarannya bagaimana, meminta detail tentang Tuhan. Maka jawaban Rasulullah itu dari surah Al-Ikhlas, turun surah Al-Ikhlas. Nah, di kata yang kedua, huwa, dialah Allah. Huwa, Allahu, ya Allah. Ahad, esa, ahad juga. Dari satu ayat ini kata-katanya semuanya kembali kepada Allah. Bahkan di ayat yang kedua, Allahu, dia lagi. As-Samad,
namanya Allah juga, berarti dia juga. Tuh. Nah, kemudian di ayat lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Siapa yang begitu? Allah. Berarti kembali juga kepada dia. Begitu juga di surah ayat yang keempat, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada samanya sama sekali, tidak ada yang setara dengan Allah sama sekali. Ahad, satu pun. Nah, apa yang terjadi? Semua kata-katanya, semua ayatnya mengajarkan kita keikhlasan dan pemurnian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba melihat satu persatu. Huwa di dalam Al-Quran itu 480 kali disebutkan. Huwa yang langsung kembali kepada Allah, huwallahu. Dalam ayatul kursi itu 2 kali disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kembali kepada dia. Makanya huwa disebutkan dalam Al-Quran itu 295 kali yang kembali kepada Allah, yang biasa disebut dengan damirul jalalah, domir kata ganti yang kembali kepada Allah. Ini lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 itu 2 kali kata huwa disebutkan. Huwallazi, dialah yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di dalam bumi seluruhnya. Tsummastawa ilal arsh, tsummastawa ilas sama, kemudian bersemayam di atas arasy. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Maka kata kedua di dalam surah Al-Ikhlas adalah huwa. Nah, kita ambil lagi contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Kita coba artikan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, mulai kata-kata huwa. Ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang melainkan dialah yang keempat. Dia siapa? Allah. Ya. Wala khamsah illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara 5 orang kecuali Allah, huwa itu. Illa huwa sadisum, kecuali dia yang keenam. Wala adna min dzalik wala aktsar, dan tidak lebih sedikit dari 5 itu atau lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'hum, kecuali dia ma'hum, bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbihum bima amilu, kemudian akan diberitakan kepada mereka pada hari kiamat
apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hasyr. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. 3 kali disebutkan kata huwa. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah. Itu alladzi yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaib wasyahada, mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Huwa Rahman, huwar Rahman Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, baru kata huwa dalam huwallahu ahad itu menjelaskan damir jalalah. Maka banyak yang menggunakan damir huwa ini tidak menyebut kata Allah, dia berzikirnya hu. Kenapa dia menggunakan kata huwa? Kemudian kul huwallahu. Kita kembali kepada lafaz Allah. Apa artinya Allah? Artinya ya Tuhan yang kita sembah. Karena Allah itu ismu zat, nama zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nama-namanya yang lain kita bisa artikan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, banyak lagi dalam Asmaul Husna itu. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Semua ada artinya. Tapi lafaz Allah biasa diistilahkan dengan ismus zat. Nama yang paling sering disebut dalam kehidupan tak. Makan minum selalu ada Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat berapa kali diawali dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Beberapa kali lafaz Allah disebutkan di situ itu. Ketika kita qamat itu lagi namanya lagi Allah lagi, lafaz Allah lagi, lafaz Allah namanya lafaz jalalah, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu pula di dalam salat. Berapa kali disebut lafzul jalalah ini, kata Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dalam berselawat, dalam semua disebutkan Allah. Bahkan kaget pun disebutkan kata Allah. Ada gelas jatuh, pak, gelas Allah. Sayangnya banyak dari kita yang ketika menyebut lafaz Allah cara menyebutnya salah. Lafzul jalalah. Jika huruf di belakang sebelum lafaz Allah berbaris atas, kita menyebutnya lebih tebal Allahu. Allahu Akbar. Banyak ini yang saya dengar biasa imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Cara menyebut lafzul jalalah saja sudah tidak benar. Ada waktu kita membacanya dengan tipis apabila huruf sebelum lafaz Allah berbaris bawah. Misalnya Bismillah, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tapi kalau kita sebutkan Muhammadur Rasulullah, tebal. Rasulullah, kenapa berbaris atas? Ini pun sepele, tapi banyak yang salah. Sebaiknya itu lafaz yang paling sering kita sebut, kita perbaiki cara menyebutnya. Berapa kali lafaz Allah disebutkan dalam Al-Quran? 2395 kali lafaz Allah. Berbeda lain lagi dengan kata lillahi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Berapa kali itu? Kalau tidak salah 143 kali.
billahi 139 kali. Jadi itu kata yang ketiga. Kata yang ketiga dari ayat pertama surah Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu. Sekarang Al-Ahad. Nah, kita sering sebut ini Ahad, hari Ahad. Nah, banyak juga yang bilang hari Minggu. Yang bagus hari Ahad, kita sebutkan hari Ahad. Apa artinya Ahad? Ahad salah satu nama Allah. Kalau kita buka Asmaul Husna, sering membaca Asmaul Husna, pasti tahu bahwa Al-Ahad, Qul huwallahu Ahad. Al-Ahad, Ahad itu adalah salah satu nama Allah. Dalam Asmaul Husna itu urutan yang ke 67. Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadu. Apa artinya Ahad? Al-Ahad menegaskan bahwa dia Maha Tunggal, Maha Esa, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan sama sekali. Berbeda dengan Eka, karena Eka juga itu bermakna satu. Nah, Eka bermakna satu, tapi satu kesatuan, beberapa yang berkumpul menjadi satu. Nah, satu kesatuan. Tapi kalau Esa, ini ada dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa berdiri sendiri, tunggal, tidak ada dia tidak membutuhkan bantuan. Artinya Ahad artinya satu yang tidak ada duanya. Nah, kalau satu ada duanya, ada tiganya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Ahad artinya satu yang tidak ada duanya. Nah, coba kita kembali ke ayat yang kedua. Allahu Samad. Allahu kita sudah jelaskan. Kembali lagi, dia Allah. Kemudian apa artinya As-Samad? As-Samad artinya Maha dibutuhkan. Maha dibutuhkan. Segalanya tergantung kepadanya. Bagaimana maksudnya sangat Maha dibutuhkan dan segalanya tergantung kepadanya? Jadi kalau Esa berdiri sendiri, kalau Ahad tadi berdiri sendiri, Allah tidak butuh bantuan. Kalau Allahus Samad, As-Samad artinya segala sesuatu Maha membutuhkan ke As-Samad, Maha membutuhkan Allah. Segala sesuatunya tergantung kepada Allah. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Ma uridu minhum min rizqin, dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Ma uridu minhum min rizqin, ma uridu ayyut'imun. Saya tidak menghendaki rezeki sedikit pun. Aku pun tidak menghendaki agar mereka memberiku makan. Ayat sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Jadi kita diperintahkan hanya untuk menyembah. Allah tidak butuh apa-apa sama kita, kecuali kita diperintahkan untuk menyembahnya. Jadi Allahus Samad, As-Samad, segala sesuatu tergantung kepadanya, bukan butuh bantuan kepadanya. Kalau butuh bantuan kepadanya, ya sewaktu-waktu nggak butuh bantuannya. Nah, itu tidak begitu pengertiannya. Pengertiannya setiap saat, setiap detik, setiap menit. Nah, setiap waktu yang kita miliki, kita butuh As-Samad, kita butuh bantuannya Allah. Nah, jangan jauh-jauh. Kita mengambil contoh apa yang kita makan sehari-hari. Dari nasi yang kita makan itu berasal dari beras. Berasal dari mana? Dari padi. Nah, padi dari mana? Ya, yang ditanam oleh petani itu. Petani menanam, menancapkan. Lalu apakah petani yang menumbuhkannya? Menumbuhkan dari bibitnya? Tidak ada sama sekali. Petani hanya menanam, tapi yang menumbuhkan sampai bisa dipanen, sampai bisa dimasak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidak usah terlalu jauh, kita kembali ke tubuh kita. Kita hanya memasukkan makanan di dalam tubuh kita. Tapi ketika sudah masuk, apa yang kita tahu setelah makanan masuk? Yang kita tahu tidak ada lagi yang kita bisa lakukan. Makanan itu mau menjadi kotoran, makanan itu mau menjadi sel-sel darah kita, makanan itu mau mengalir di jantung kita, oksigen yang kita hirup yang masuk berapa juta kali di dalam tubuh kita, kita tidak tahu apa-apa sama sekali kecuali menghisapnya.
kita menghisapnya, tapi manfaatnya luar biasa. Beberapa menit saja kita tidak menghirup oksigen, dan siapa yang mengatur oksigen itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berapa sel di dalam tubuh kita yang berganti setiap waktu? 37 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu pendapat ilmuwan yang ada sekarang. Sekarang sel itu berubah setiap waktu, berubah, berganti setiap saat. Enggak usah jauh-jauh melihat. Lihat rambut kita, kita potong tumbuh lagi, kita potong tumbuh lagi. Adakah kuasa kita memanjangkan rambut kita? Enggak ada. Adakah kuasa kita memanjangkan kuku kita? Enggak ada. Semua bekerja terus setiap detik, setiap menit. Bahkan ribuan sel yang mati, ribuan sel yang hidup setiap saatnya, setiap detiknya, setiap menitnya. Tidak ada yang kita tahu. Semua As-Samad, semua Allah yang aturnya. Maka kita tergantung kepadanya. Itulah kalimat As-Samad. Tidak ada yang bisa sama sekali kita sombongkan, bahwa sedikit saja yang kita tahu, bahkan tentang tubuh kita sendiri. Maka Allahus Samad dilanjutkan lagi, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan riwayatnya. Ada riwayat lain bahwa ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ansub lana rabbak." Hai Muhammad, coba ceritakan nasabnya Tuhanmu kepada kami. Mau ceritakan nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas kepada Rasulullah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Tidak ada yang setara dengan Allah pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada namanya. Nah, itulah keutamaan, keluar biasaan makna yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, ini diriwayatkan oleh Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Rasulullah mengutus seseorang sahabatnya ke kelompok pasukan. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim wa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap kali salat selalu akhir dari ayat yang dibaca, surah yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi. Ketika mereka pulang, dia sampaikan kepada Nabi. Ada sahabat yang kalau sholat, memimpin kami sholat dan seterusnya, setiap kali menutup ayat-ayat yang dibaca, pasti dibaca Qul huwallahu ahad. Saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba tanyakan kepada dia, kenapa dia lakukan itu? Faqal, maka sahabat itu yang membaca surah Al-Ikhlas itu dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena di dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Rahman, disebutkan sifat-sifat Rahman. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan saya suka membacanya. Faqala Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbaruhu annallaha yuhibbuhu, kasih tahu dia Allah mencintainya. Itu karena suka membaca surah Al-Ikhlas. Di hadis lain, di antara keutamaan Al-Quran, rawahu Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra fi lailah thulutsal Quran. Apakah kamu lemah, tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di malam hari? Kalau sepertiganya banyak sekali yang harus dibaca di malam hari. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yaqra thulutsal Quran, dan bagaimana membaca sepertiga Al-Quran ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala qul huwallahu ahad, bacalah qul huwallahu ahad, bacalah surah Al-Ikhlas, ta'dilu thulutsal Quran, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau banyak lagi, perlindungan diri.
dari Ummul Mukminin Aisyah, qalat, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi tempat tidurnya, jama'a kaffaihi, mengumpulkan kedua telapak tangannya, wa qara fihima, dan di telapak tangannya itu Rasulullah membaca 3 surah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yamsabuha, kemudian dia tiupkan, kemudian dia sapukan ke bagian badannya yang bisa dicapainya. Yaf'alu dzalika, Rasulullah melakukan itu 3 kali. Kemudian ada seorang sahabat berdoa. Ketika berdoa, dia didengarkan doanya oleh Rasulullah. Bagaimana doanya? Doanya begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya memohon kepadamu bahwa sesungguhnya saya ini bersaksi bahwa Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi hidupku ada di tangannya, laqad sa'alallahu bi ismihil a'zam, sesungguhnya orang itu yang berdoa tadi telah bermohon, meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya Allah yang paling agung. Alladzi, yang idza du'iya bihi, apabila kita berdoa dengan namanya Allah yang paling agung, ajabah, akan dijawab oleh Allah. Wa iza su'ila, dan apabila kita meminta kepada Allah, maka akan diberikan. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Satu lagi hadis, harajna fi lailatin matarin wa zulmah. Kami keluar pada malam hari gelap gulita, kami ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berceritakan, lalu kami menemukan beliau. Pada waktu itu hujan, kemudian gelap, lalu mereka ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mereka ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah langsung bertanya, apakah kalian sudah salat? Mereka diam. Tapi Rasulullah mengatakan, coba jawab, katakan. Mereka tidak menjawab lagi. Rasulullah mengatakan lagi. Kemudian 3 kali Rasulullah mengulangi kata-kata kul, katakanlah. Sehingga ini orang-orang tadi ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami katakan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah kul huwallahu ahad, sampai seterusnya. Katakanlah kul a'udzu birabbin nas, katakanlah kul a'udzu birabbil falaq, ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Ya, jadi itu membaca 3 surah, 3 kul di pagi hari dan 3 kul di sore hari, kata Rasulullah, akan menjaga kita dari segala keburukan. Ini hadisnya tadi dari An-Nasa'i, dan dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.